Dan kita berubah-ubah tuh, kadang sadarnya cuma setengah, kadang sadarnya cuma seperempat, kadang yakinnya berubah, kadang-kadang yakinnya hilang, kadang-kadang. Nah itulah dipelihara melalui sholat itu. Karena itulah disebut aqimis sholat li zikri. Mengingat Allah bukan sekedar mengucap Allah, tapi tumbuhkan kesadaran, keinsafan, dan keyakinan. Siapa dia? Dialah Tuhan yang Maha Pengasih, Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi azmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, para sahabat semua yang dirahmati Allah, saya berharap Bapak Ibu semua serta para sahabat dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kita jumpa kembali bersama dalam acara yang ditujukan untuk saling mengingatkan di antara kita, dan kita juga memang bertujuan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, terutama yang berkaitan dengan sholat. Nah, karena kalau udah meningkatkan kualitas ibadah sholat ini, itu tidak hanya seputar bacaan sebetulnya, tetapi dia menyangkut ma'rifatullah, menyangkut keyakinan, menyangkut keinsafan, menyangkut kesadaran, yang menyangkut akhlak dan adab kita kepada Allah. Sampai pelajaran khusyuk dalam sholat ini akhirnya membangun akhlak mulia. Ya, jadi sampai dengan membangun akhlak mulia atau akhlakul karimah. Nah, yang pertama kali dihisab sholat. Sholat lahiriah, sholat batiniah, sholat pikiran, sholat hati, sholat badan, sholat lidah. Banyak sekali itu di sholat itu. Sampai ke sholat perilaku yang disebut dengan sholat daim. Nah, kemudian sampai membangun akhlakul karimah. Ada lebih 60 karakter yang harus dibentuk. Udah pertama kali dihisabnya sholat, nah kemudian bentuk realisasi dari sholat yang berkualitas itu adalah akhlak mulia. Kita berjihad untuk mendirikan sholat khusyuk dan berperilaku mulia, berakhlak mulia. Karena nanti yang dinilai itu kan dari dalam batin. Dari dalam batin kita yang dinilai oleh Allah tuh. Waktu sholat bagaimana niatnya? Ya, nanti itu ya, ini beriringan dengan pelajaran ma'rifatullah namanya. Beriringan dengan pelajaran ma'rifatullah namanya. Ya. Ma'rifatullah itu atau kita sebut dengan mengenal Allah, yaitu kita perlu membangun ya kesadaran diri. Ya. Membangun kesadaran diri awalnya itu. Ya. Jadi pada saat kita mau sholat, kita sadar nggak waktu sholat itu? Siapa sih Tuhan itu? Sedang apa sih Tuhan itu? Nah, saya nih lagi sholat ini ngapain gitu. Nah, itu kesadaran itu, sadar gini. Ya, pada saat kita sadar betul lagi sholat, tuh enak sholatnya. Ya, tapi kita sholat, kita nggak sadar. Nggak sadar bahwa kita sholat. Pikiran kita kesono kemari, kesono kemari. Kesadaran kita tuh lagi kerja, lagi urusan duniawi. Sementara badan kita ini ada di depan sejadah. Pikiran kita, kesadaran kita, ada di mana tuh? Nah, karena inilah yang awal, ya, membangun kesadaran diri itu. Awal sekali itu. Karena itu saya memberikan informasi bahwa memang kesadaran itu yang perlu kita bangun duluan. Kesadaran yang bagaimana ceritanya nih Pak Lukman nih? Begitu. Orang sadar, tadinya dia tidak sadar, pingsan. Nah, kemudian habis pingsan bangun jadi sadar. Apa yang itu? Bukan. Ya, sadar, insaf, yakin. Nah, arahnya ke sini. Jadi bukan sadar siuman artinya. Bukan sadar kita habis pingsan, bukan. Tapi
sadar, insaf, yakin. Siapa diri kita di hadapan Tuhan kita, siapa Tuhan kita. Sehingga pada saat tumbuh yang itu tuh tumbuh kesadaran, tumbuh keyakinan, keinsafan untuk kita menjadi seorang hamba Allah. Ya, seorang hamba Allah benar-benar di dunia ini. Nah, sehingga keinsafan inilah yang akan membimbing kita terus-menerus kepada Allah Ta'ala. Dan kesadaran, keinsafan, keyakinan inilah yang akan membangun perilaku kita. Perilaku kita, akhlak kita. Nah, untuk kita bisa sadar, insaf, dan yakin, ini perlu belajar seumur hidup. Ya, jadi belajarnya seumur hidup. Kenapa begini? Karena lupanya juga seumur hidup. Nah, karena itulah untuk selalu menyadari, menginsafi, dan meyakini. Ya, bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam yang berperan penuh pada diri kita dan alam semesta. Tuh gitu. Allah ada. Ya, Allah ada jelas. Kemudian Allah berperan penuh pada diri kita. Ya, dan alam semesta. Nah, ini sering tuh ibu bapak kaji tuh alam semesta tuh. Yang namanya planet-planet, yang namanya bintang-bintang, yang namanya segala macam dia tentang kedahsyatan alam semesta. Ya begitu juga kita lihat ke dalam diri kita tentang interaksi sel-sel tubuh, ya pergerakan-pergerakan aliran darah. Nah kemudian kita lihat pergerakan-pergerakan di dalam diri kita itu luar biasa. Ada yang namanya kuantum, ada yang namanya energi, ada yang namanya frekuensi, ada yang di dalam diri aja luar biasa itu. Ya, itu ada peran Allah di dalamnya. Nah, karena itu dia berperan penuh pada seluruh kehidupan. Jadi Allah itu berperan penuh pada seluruh aspek kehidupan. Ya, kehidupan kita, kehidupan makhluknya, sampai kepada seluruh sel-sel tubuh kita. Hingga semua hal yang tak bisa lagi kita pahami karena keterbatasan kita. Makanya kalau kita ingat itu Allahu Akbar itu luar biasa. Karena Allah itu punya peran yang penuh di dalam diri kita. Nah ini kita sering lupa. Ya karena itulah dia pada saat kita diingatkan kembali dalam takbir Allahu Akbar. Jadi Allah itu berperan penuh. Inilah kualitas di dalam sholat itu. Ya tentu kalau artinya maknanya udah dibaca tuh. Tapi kualitas yang ini yang dihidupkan. Nah sehingga hati kita, jiwa kita hidup menyadari, menginsafi, meyakini tuh. Ya, nah inilah kehidupan dalam sholat. Dan itu terus menerus tuh. Dan kita berubah-ubah tuh. Kadang sadarnya cuma setengah, kadang sadarnya cuma seperempat, kadang yakinnya berubah, kadang-kadang yakinnya hilang, kadang-kadang. Nah itulah dipelihara melalui sholat itu. Karena itulah disebut aqimis sholata li zikri. Mengingat Allah bukan sekedar mengucap Allah. Tapi tumbuhkan kesadaran, keinsafan, dan keyakinan. Siapa dia? Dialah Tuhan yang maha pengasih, penyayang. Ya mungkin kita lupa bahwa Tuhan itu lebih awal menyayangi kita. Kita terkadang tidak sadar lagi, hilang lagi kesadaran itu. Nah karena itulah disadarkan kembali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Disadarkan lagi dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Disadarkan lagi dengan Maliki Yaumiddin, dan seterusnya disadarkan lagi. Inilah kita dalam salat itu. Ya, kemudian dia siapa itu? Dia Tuhan itu, dialah yang Maha Esa. Sumber dari segala sumber, Tuhan yang tak terbatas, tak terhingga. Tak serupa apapun, tidak bisa dibayangkan dan tidak bisa dirasakan. Semua karena ada keterbatasan kita. Dialah Allah satu-satunya Tuhan. Jadi Tuhan satu-satunya Allah itu.
Namanya Allah, Tuhannya cuma satu. Cuman orang aja yang ngomong. Ya, Tuhannya sih Tuhan Allah itu. Ya kita sebutnya Allah tuh. Cuman orang ngomongnya yang macem-macem. Ada yang Tuhan begini, Tuhan begini. Dalam pikirannya dia. Ya Tuhannya tetap Maha Esa. Tuhannya sumber dari segala sumber. Ya Tuhannya tak terhingga, tak terbatas, tak serupa apapun, tak bisa dibayangkan. Itu Tuhan itu begitu. Dan berperan penuh dalam kehidupan. Cuman pikiran orang yang macam-macam itu. Ya, jadi pikiran orang yang dia nggak paham, yang dia ikuti nggak tahu petunjuk apa. Nah itu yang disebut dengan memahami Tuhan dengan kesesatan secara berpikirnya sebetulnya. Ya, cara berpikirnya itu yang nggak akan ketemu dengan Tuhan yang sebenarnya itu. Itu karena cara berpikirnya itu. Makanya ini kita luruskan pikiran kita bahwa Tuhan tuh Tuhan yang sebenarnya begitu. Dialah Allah satu-satunya Tuhan yang menciptakan dan mengurus diri kita serta semua makhluknya siang dan malam tidak pernah berhenti. Ya Bapak Ibu, pada saat kita menyadari ini, menginsafi ini, meyakini ini, memelihara ini terus-menerus dalam sholat kita. Setiap saat kita pelihara diri kita, insya Allah kita selamat.